Di antara figur perempuan yang terdapat dalam Al-Quran, Ratu Balqis mungkin masih tetap tokoh yang paling sukar difahami. Kemunculannya begitu kuat dan mengundang teka-teki, menolak setiap pragmatisme. Sebagai penguasa kaum pagan, dalam hal ini penyembah matahari, ia cakap bernegosiasi dengan Nabi Sulaiman. Dan ketika ia mengakui kekuasaan Nabi Sulaiman, ia kemudian tidak tunduk begitu saja tapi secara diplomatis menyatakan bersama Sulaiman tunduk kepada Allah. Barbara Frere-Stoasser menyatakan bahwa dalam tafsir tradisionalis, kisah tentang Ratu Balqis ini masih tetap membingungkan. Hal ini terkait belum diterimanya wacana perempuan sebagai kepala negara. Ditambah lagi pengisahan Ratu Balqis ini dalam Al-Quran lebih didominasi kisah supranatural Nabi Sulaiman dibanding mengungkapkan berbagai hal yang bermanfaat bagi tafsir ilmiah. Kisah tentang Ratu Balqis sebagai penguasa negeri Saba, dalam Al-Quran diceritakan dalam surat An-Naml yang berarti semut. Dan tentang negeri Saba, diuraikan secara panjang lebar pada surat Saba. Ratu Balqis adalah penguasa negeri Saba. 3 dalam surat An-Naml dikisahkan tentang semut yang takut melihat kehadiran Sulaiman dan bala tentaranya di lembah mereka. Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka Sulaiman tersenyum mendengar perkataan semut. Dan ia berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahlah kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Quran Surat An-Naml 27, 18, 19. Al-Quran memaparkan kisah seorang ratu yang memerintah kerjaan yang besar, yaitu Ratu Balqis penguasa negeri Saba. Hal ini dijelaskan Al-Quran dalam surat Saba, 34, 15 berikut. Sesungguhnya bagi kaum Saba, ada tanda, kekuasaan Allah, di tempat kediaman mereka yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan di sebelah kiri. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat Saba 15. Dalam ayat di atas diceritakan tentang negeri Saba, aman dan makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur, di masa pemerintahan Ratu Balqis. Kerajaan Saba berdiri pada abad ke-8 SM, pengaruh kekuasaannya mencakup Ethiopia dan salah satu negeri yang sangat terkenal ketika itu yaitu M'Arib dengan bendungan yang sangat besar. Pada ayat selanjutnya dikisahkan bahwa walaupun Allah telah melimpahkan begitu banyak anugerahnya kepada mereka, namun mereka tetap ingkar kepadanya. Lalu Allah mengirimkan banjir yang besar kepada mereka. Demikianlah balasan Allah atas kekufuran mereka. Firman Allah, lalu mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi, pepohonan, yang berbuah pahit, pohon atsal, dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi mereka balasan karena kekafiran mereka, dan kami tidak membalas melainkan kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran Surat Saba 34, 16, 17. Menurut Ibnu Asyur sebagaimana yang dikutip M. Quraisy Shihab, bahwa terjadinya peristiwa banjir tersebut setelah masa Ratu Balqis yang telah menganut ajaran agama yang diajarkan Nabi Sulaiman. Sepeninggal ratunya yang adil itu, kaum Saba kembali menjadi kaum yang ingkar. Lalu Allah menghancurkan mereka melalui bencana banjir besar setelah runtuhnya bendungan M'Arib.
Nabi Sulaiman dan burung hudud. Kisah tentang Ratu Balkis dalam Al-Quran terkait dengan kisah kerasulan Nabi Sulaiman as putra Nabi Daud. Informasi tentang Ratu Balkis yang berkuasa di negeri Saba, ini diterima Nabi Sulaiman secara tidak diduga sebelumnya dari burung hudud. Burung hudud ini merupakan bagian dari bala tentara kerajaan Nabi Sulaiman. Dikisahkan dalam suatu perjalanan Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya dan setibanya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagaimana dikutip Barbara Freyer Stoasser menyatakan ia anak seorang wazir kerajaan Himyariyah yang ada di Ma'arib Yaman. Ayahnya bernama Dzusyarah, sebagian yang menyebutnya Syurahil penulis, Ibn Hudad dan ibunya bernama Umairah, anak seorang raja jin. Lih, Barbara, Opekcit, H158 dan kata Saba, dapat berarti wilayah atau negeri sebagai yang ditunjuk oleh Al-Quran dalam surat An-Naml dan dapat juga berarti kaum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat dalam surat Saba berikut ini. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Volume 11, Jakarta, Lentera Hati, 2004, Cet ke-2, H362. Nabi Sulaiman adalah seorang raja Bani Israel yang pusat kekuasaannya di Palestina. Nabi Sulaiman mewarisi kekuasaan atas Bani Israel dari ayahnya Nabi Daud. Ia dikarunia oleh Allah mukjizat dapat berkomunikasi dengan burung, binatang dan serangga. Adapun bala tentara kerajaannya terdiri dari manusia, jin dan burung. Lebih lanjut li Al-Quran Surat An-Naml 27 ayat 15-19. Di tempat tujuan ia mengadakan inspeksi terhadap pasukannya. Ketika memeriksa barisan burung-burung, ia tidak mendapati burung hudud. Hal ini sebagaimana yang disitir dalam Al-Quran. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Sesungguhnya aku benar-benar akan menyiksanya dengan siksa yang pedih, atau aku benar-benar akan menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan bukti yang terang." Quran Surat An-Naml 27-21. Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa setelah memeriksa barisan bala tentaranya namun Nabi Sulaiman tidak menemukan burung hudud. Lalu ia bertitah, "Sesungguhnya aku benar-benar akan menyiksanya dengan siksa yang pedih, atau aku benar-benar akan menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan bukti yang terang, yakni alasan yang jelas yang dapat diterima." Lalu tak lama berselang datanglah si burung hudud. Ia membawa berita yang belum diketahui oleh Nabi Sulaiman sebelumnya, yaitu tentang negeri Saba yang diperintah oleh seorang wanita yang konon bernama Balkis binti Syurahil. Sang ratu dianugerahi segala sesuatunya yang dapat menjadikan kekuasaannya langgeng, kuat dan besar. Misalnya tanah yang subur, penduduk yang taat, kekuatan bersenjata yang tangguh, serta pemerintahan yang stabil. Serta ia mempunyai singgasana yang besar sebagai cerminan kehebatan kerajaannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah. Maka tidak lama kemudian lalu, burung hudud berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari Saba suatu berita yang meyakinkan. Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." Quran Surat An-Naml 27, 22, 23. Lalu burung hudud melanjutkan ceritanya, setelah menjelaskan keunggulan kerajaan Saba tersebut secara material, ia kemudian menguraikan kelemahannya secara spiritual, bahwa sang ratu dan kaumnya beribadah dengan menyembah matahari,
menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah selanjutnya, "Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah, yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arasi yang besar." Quran Surat An-Naml 27, 24, 26. Surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Balqis. Setelah mendengarkan laporan dari burung hudud tentang keyakinan yang batil dalam suatu masyarakat, yakni kerajaan Saba yang merupakan sebuah kerajaan besar dan kuat, yang mereka berada tidak jauh dari pusat kekuasaan Nabi Sulaiman di Palestina, Nabi Sulaiman selaku nabi dan rasul yang bijaksana, ia tidak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Untuk mengklarifikasi berita yang dibawa oleh burung hudud, serta guna memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang masyarakat tersebut, lalu ia memerintahkan burung hudud untuk membawa suratnya kepada mereka. Lalu mencari tahu apa yang mereka diskusikan menyangkut isi surat itu. Sebagaimana firman Allah, berkata Sulaiman, "Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta? Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jauhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Quran Surat An-Naml 27, 27, 28. Setelah burung hudud berangkat ke negeri Saba, dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman, ia menjatuhkan surat itu kepada sang ratu yang kemudian langsung membuka dan membacanya. Lalu Ratu Balqis pengumpulan para pejabat teras dan para penasehatnya untuk bermusyawarah, bahwa ia telah menerima surat dari Sulaiman yang mengajak mereka berserah diri, memeluk agama Tauhid. Sebagaimana diceritakan pada ayat selanjutnya. Berkata Balqis, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi, Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml 27, 29, 31. Selanjutnya Ratu Balqis berdiskusi dan jajarannya bagaimana menanggapi surat tersebut. Berkata Balqis, "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusan ini, aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintahkan." Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina, dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan ini." Quran Surat An-Naml 32, 35. Itulah sekelumit tentang kisah burung hudud dalam Al-Quran. Burung hudud adalah sejenis merpati yang dapat dilatih untuk membawa surat atau barang-barang ringan dengan cara menjepatnya dengan paruh, untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, atau mengikatkan pada kaki atau bagian tubuhnya.
Sayyid Qutb menguraikan tentang perihal burung hudud sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah. Hudud merupakan salah satu anggota bala tentara Abi Sulaiman. Ia memiliki kemampuan dan keistimewaan yang melebihi jenis burung yang lain. Ini terlihat dengan jelas dalam kisah di atas bahwa ia dapat mengetahui situasi kerajaan Sabah, serta keadaan masyarakatnya, pengetahuan yang hanya dapat dijangkau oleh manusia yang berakal, suci dan bertakwa. Hudud tersebut merupakan suatu karunia dan mukjizat dari Allah. Begitu istimewanya burung hudud ini sehingga Nabi Sulaiman ketika menginspeksi pasukannya yang sangat besar, dengan begitu jeli tidak menemukan keberadaannya. Tentu saja si burung hudud ini merupakan sosok yang penting dalam bala tentara tersebut. Ini dibuktikan laporannya yang begitu pintar tentang negeri Sabah yang ia jumpai. Ibid 214, 215 dan 217, 218. Ini menunjukkan betapa besar usaha Ratu Balqis untuk mengungkapkan apa yang belum ia ketahui tentang Nabi Sulaiman sehingga ia mengadakan musyawarah dengan para petinggi kerajaannya untuk meminta pendapat dan pandangan mereka. Mereka mengatakan kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintahkan. Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya serta mengingat kehancuran dan penderitaan rakyatnya yang akan terjadi akibat peperangan karena raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina, dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Maka Ratu Balqis terlebih dahulu mencoba jalan damai, yaitu dengan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan ini. Balqis menguji terlebih dahulu tentang kebenaran Sulaiman. Apabila Sulaiman seorang nabi, tentulah ia akan menolak hadiah tersebut, namun sebaliknya jika ia mengambilnya, tentulah ia bukan seorang nabi. Dengan demikian untuk mengulur waktu melihat tanggapan dari Sulaiman dan memikirkan lebih lanjut tentang langkah yang akan diambil, antara berperang atau damai. Firasat Ratu Balqis tentang kenabian Sulaiman begitu kuat, karena Sulaiman menolak hadiah-hadiah yang dibawakan oleh utusannya. Penolakan Nabi Sulaiman tersebut diceritakan Allah dalam ayat selanjutnya. Maka tatkala utusan-utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Sabah dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina." Quran Surat An-Naml 36-37. Nabi Sulaiman menyurati mereka untuk datang dan berserah diri kepadanya bukanlah karena harta sehingga ia pun menolaknya, tapi karena semua itu karena ketaatan kepada Allah. Dapat dikatakan di sini bahwa hadiah tersebut merupakan sogokan yang bertujuan menghalangi Sulaiman dalam melaksanakan kewajibannya. Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Selanjutnya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pimpinan rombongan kerajaan Sabah, bahwa kembalilah kepada mereka yakni ratu dan mereka yang taat kepadanya. Sungguh kami bersumpah bahwa sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Sabah,
dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina menjadi tawanan-tawanan perang. Ini tentu saja bila mereka tidak datang dan patuh pada kami. Ratu Balkis tunduk pada agama Tauhid yang dibawa Nabi Sulaiman. Al-Quran tidak menjelaskan apa yang terjadi setelah penolakan hadiah Ratu Balkis tersebut. Namun dapat diasumsikan bahwa utusan kerajaan Saba tersebut menyampaikan hasil pertemuannya dengan Sulaiman kepada sang ratu. Sebagian riwayat menyatakan bahwa menyadari bahaya yang akan mengancam kelangsungan kerajaannya, maka Ratu Balkis menyurati Sulaiman bahwa ia akan mendatangi kerajaan Sulaiman. Cerita selanjutnya bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan agar singgasana Ratu Balkis diangkut ke kerajaannya di Palestina sebelum rombongan mereka sampai. Berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Berkata Ifrit, yang cerdik, dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepada sebelum kamu berdiri dari tempat duduk mu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membacanya lagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kara lagi Maha Mulia." Quran Surat An-Naml 38:40. Perintah Nabi Sulaiman ini disanggupi oleh Ifrit 13 bahwa ia akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepada sebelum kamu berdiri dari tempat duduk mu untuk pulang beristirahat. Konon Nabi Sulaiman itu berkantor dari pagi hingga siang hari. Jika demikian berarti Ifrit akan mengangkut singgasana itu membutuhkan waktu setengah hari. Titah ini juga mendapat tanggapan dari seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab. "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka dengan serta-merta kemudian singgasana Ratu Balkis itu telah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Para ulama berbeda pendapat tentang tokoh seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab tersebut. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah Ashif ibn Barkhia yang merupakan seorang ulama Bani Israel yang juga adalah salah seorang jajaran menteri Nabi Sulaiman. Ada lagi yang menyatakan bahwa ia adalah Nabi Khidir atau bahkan Malaikat Jibril 14, namun dalam ayat di atas dijelaskan Ifrit adalah yang kuat dan cerdik dari bangsa jin. Kata Ifrit menurut Quraisy Syihab berarti yang sangat kuat lagi sangat cerdas dan tidak dapat dicederai, juga tidak dapat dikalahkan. Jika digunakan untuk manusia berarti mempermasalahkannya dengan makhluk halus tersebut. Ibid H224 14. Ibid H226. Bahwa kemampuannya yang luar biasa tersebut berdasarkan ilmu dan hikmah yang diperolehnya bersumber dari kitab Allah.
Sementara ulama berpendapat bahwa permintaan Nabi Sulaiman itu bertujuan untuk menunjukkan kepada Ratu Balkis betapa besar kekuasaan dan anugerah Allah yang telah dikaruniakannya kepada Nabi Sulaiman, agar mereka dapat sadar akan kelemahan serta ketidakberdayanya lalu tunduk menyembah Allah. Tatkala singgasana tersebut telah berada di hadapan Nabi Sulaiman, lalu ia memerintahkan untuk memberikan sedikit sentuhan untuk membuat perubahan pada singgasana tersebut. Dia berkata, "Ubahlah baginya singgasana, maka kita akan melihat apakah dia mengenalnya ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya." Dan ketika Balkis datang, ditanyakan kepadanya, "Serupakah ini dengan singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya untuk melahirkan keislamannya, karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang yang kafir." Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana tersebut, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Berkatalah Balkis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan sekalian alam." Quran Surat An-Naml 41-44. Perubahan yang mengesankan sedikit perbedaan dengan singgasana sang ratu. Tujuannya agar lebih lanjut kita akan melihat apakah dia mengenalnya bahwa singgasana tersebut adalah singgasananya yang telah diubah ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya, sehingga dapat diketahui tentang kejelian dan ketelitian Ratu Balkis. Ketika Ratu Balkis sampai di istana Nabi Sulaiman, "Serupakah ini dengan singgasanamu?" Pertanyaan itu dijawab dengan sangat taktis. Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku." Suatu jawaban yang menunjukkan ketelitiannya juga kekuatan mentalnya. Jawaban yang tepat pada situasi seperti yang dialaminya. Mencermati keberadaan singgasana dan pertanyaan Nabi Sulaiman yang diajukan kepadanya menyadarkannya tentang bukti berita, pengetahuan tentang kehebatan Nabi Sulaiman yang telah mereka dengar sebelumnya. Dan hal itu kini telah terbukti dan mereka saksikan sendiri. Selanjutnya Balkis mengatakan, "Kami adalah orang-orang yang berserah diri." Dengan pengertian bahwa ia dan pengikutnya berserah diri masuk ke dalam agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Sulaiman dan meninggalkan kepercayaan mereka sebelumnya yang sesat. Bahwa kepercayaan yang mereka anut selama ini dengan menyembah matahari, dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Inilah bahagian akhir kisah tentang Ratu Balkis dalam Al-Quran. Dia lalu dipersilakan untuk memasuki istana Nabi Sulaiman. Setelah ujian yang pertama terkait dengan singgasananya yang telah dipindahkan ke istana Nabi Sulaiman dilaluinya dengan sukses, maka tibalah ujian berikutnya terkait lantai kaca istana Nabi Sulaiman. Maka tatkala dia melihat lantai istana tersebut, yang terbuat dari kaca yang bening, dan konon di bawahnya mengalir air yang di dalamnya terdapat semisal akuarium yang dihuni oleh ikan-ikan. Dikiranya kolam air yang besar dan disingkapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Menyaksikan kemuliaan, keagungan serta karunia Allah yang dilimpahkan kepada Nabi Sulaiman, maka berkatalah Bilqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan sekalian alam."
Ini adalah jawaban yang cerdas dan cemerlang pemikirannya. Di saat ia harus mengaku kekuatan dan kekuasaan lawannya, ia tidak langsung mengakui kebesaran lawannya, tetapi ia merangkulnya dan menundukkan diri kepada zat yang lebih tinggi daripada Sulaiman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengenai kelanjutan hubungan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, sebagian musafir menyatakan bahwa hubungan cinta antara keduanya berakhir dengan perkawinan. Mereka menikah dan menjadi sepasang suami istri, walaupun menurut M. Quraisy Shihab pembahasan tersebut sebaiknya disingkirkan dari pembahasan tafsir. Ratu Balqis, potret lambang kemandirian perempuan di bidang politik. Demikianlah Al-Quran berceria tentang kepemimpinan seorang perempuan dengan memberikan contoh kepemimpinan Ratu Balqis, penguasa negeri Sabah. Kisah ini menggambarkan tentang perempuan yang mempunyai kecemerlangan pemikiran, ketajaman pandangan, kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan, dan seorang politikus ulung. Waktu ia menerima surat dari Nabi Sulaiman, ia musyawarahkan dengan para pembesar kerajaannya. Walaupun merasa kuat dan siap untuk berperang dengan Sulaiman, namun ia mempunyai sebuah pandangan yang jauh ke depan. Ia tak ingin kerajaannya hancur dan rakyatnya menderita akibat peperangan. Karena ia punya intuisi kalau Sulaiman adalah nabi. Melawan seorang nabi adalah perbuatan yang sia-sia. Seorang nabi adalah utusan Allah yang tak mungkin dapat dikalahkan karena ia dapat pertolongan darinya. Dan tidaklah bijaksana menghalangi rakyatnya untuk menikmati kebenaran dengan berperang melawannya untuk mempertahankan kebatilan. Profil Ratu Balqis sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran di atas kemudian dijadikan patron, kriteria perempuan yang ideal dalam Islam. Kaum perempuan di masa Rasulullah digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam Al-Quran figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik, Al-Istiqlal As-Siyasah, Quran Surat Al-Mumtahanah 60:12, seperti figur Ratu Balqis yang memimpin kerajaan superpower, Arsyun, Azhim, Quran Surat An-Naml 27:23, memiliki kemandirian ekonomi, Al-Istiqlal Al-Iqtisyadi, Quran Surat An-Nahl 16:97, seperti figur perempuan pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa dengan putru Nabi Syuaib di Madian, Quran Surat Al-Kasyash 28:23, kemandirian di dalam menentukan pilihan pribadi, Al-Istiqlal As-Syahshi, yang diakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan suami bagi wanita yang sudah kawin, Quran Surat At-Tahrim 66:11, atau menentang pendapat orang banyak bagi perempuan yang belum kawin, Quran Surat At-Tahrim 66:12, Al-Quran mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan, oposisi, terhadap berbagai kebobrokan, dan menyampaikan kebenaran, Quran Surat At-Taubah 9:71. Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan memiliki kemampuan intelektual dan prestasi sosial yang cemerlang seperti yang diraih kaum laki-laki, seperti para istri Rasul. Dalam jaminan Al-Quran, perempuan dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi dan berbagai sektor publik lainnya. Pembicaraan Al-Quran tentang Ratu Balqis juga dijadikan para ulama yang mendukung kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan untuk menjustifikasi pendapat mereka bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama menjadi kepala negara. Tentu saja selama mereka memenuhi kriteria-kriteria yang telah digariskan. Demikianlah kisah seorang ratu yang memiliki kekuasaan,
namun kekuasaannya tidak menghalangi ia tunduk dan patuh kepada kebenaran. Mudah-mudah menjadi mauizah hasanah bagi kita semua. Wa'allahu a'lamu bis syawab.